Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Toro. Saya dari Universitas Oso, dari Fakultas IPA dan Kelautan Universitas Oso. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari dosen kami, yang mana tugas ini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah aquaculture, yang dimana materi tersebut adalah pemilihan lokasi budidaya dan persyaratan aquaculture, yang dimana dosen mata kuliahnya adalah Rizkan Khairan Munandar, MSI. Sampai pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip pemilihan lokasi aquaculture. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji lokasi yang layak untuk dijadikan lahan aquaculture. Pendahuluan. Pertama, pemilihan lokasi. Langkah pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha budidaya perairan. Tahap ini pertimbangan mengenai ekologi, teknis, kesehatan sosial dan ekonomi, serta ketentuan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pemilihan lokasi, kolam atau tambak, jenis tanah, elevasi, kualitas air dari faktor teknis. Selanjutnya, elevasi, yaitu ada 4. Yang pertama, merupakan ketinggian tempat atau lokasi tambak terdampak permukaan laut. Yang kedua, hal ini diketahui memantau gerakan air pasang dan air surut. Selanjutnya, bagi petambak komoditas air payau, mengetahui waktu terjadinya pasang tertinggi dan terendah. Lokasi tambak yang baik terletak di antara pasang tertinggi dan pasang terendah. Tambak umumnya tidak dilapisi dengan tembok. Jenis tanah yang dipilih harus menyimpan air atau kedap air, atau tidak poros. Tekstur, perbandingan relatif antara pasir, debu dan liat, yaitu partikel tanah yang tidak subur. Selanjutnya, kesuburan tanah. Tanah yang subur, tanah yang lapisan atasnya cukup tebal. Kesuburan tanah mempengaruhi produksi pakan alami pada aquaculture. Kualitas air digunakan memelihara ikan di tambak atau kolam harus diperhatikan. Dengan kualitas air yang baik, maka ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Parameter kualitas air seperti suhu, pH, kecerahan, salinitas, oksigen terlarut, dan amonia. Sifat fisik air, suhu, kecerahan. Sifat kimia air, DO, NH3, NO2, pH. Sifat biologi air, produktivitas primer. Aspek ekonomis, yaitu ada 5. Yang pertama, dekat dengan sumber air, bukan daerah banjir, serta harus dapat diairi sepanjang tahun. Yang kedua, dekat dengan sarana komunikasi, jaringan listrik, dan sarana atau prasarana transportasi. Yang ketiga, tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, saran produksi, serta alat dan bahan untuk membangun kompleks aquaculture. Yang keempat, dekat dengan daerah pemasaran sehingga menekan biaya transportasi. Yang kelima, tidak dekat dengan permukiman dan industri. Selanjutnya, aspek sosial. Ada 5, yaitu yang pertama, lingkungan hidup dan kelestarian alam dapat terjaga. Yang kedua, SDA sekitar dapat digunakan. Yang ketiga, penduduk sekitar dapat digunakan sebagai tenaga kerja. Yang keempat, ada dampak positif bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, keamanan lokasi terjamin dan tidak terganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, pemilihan lokasi keramba jaring apung, aspek teknis, yaitu ada 3. Yang pertama, arus air, berguna untuk menyuplai oksigen ke dalam KJA dan membuang kotoran keluar KJA. Arus air yang baik memungkinkan air di dalam KJA berganti selama 30-60 detik. Yang kedua, pasang surut dan kedalaman air. Sewaktu surut dasar, perairan tidak kurang dari 0,5 meter dari dasar jaring. Kedalaman air
kurang lebih 6 meter, ideal bagi KJA. Kedalaman tidak lebih 3 meter saat surut terendah dari dasar jaring. Yang ketiga, kualitas air atau mutu air harus baik dan disesuaikan dengan komoditi yang dibudidayakan. Aspek sosial ekonomi, yaitu ada 6. Pertama, mudah memperoleh sarana dan prasarana. Yang kedua, tersedia SDM yang memadai. Yang ketiga, lokasi mudah dijangkau. Yang keempat, tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, sarana produksi dan daerah pemasaran. Yang kelima, mempunyai sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan darat, alat-alat komunikasi dan angkutan air. Yang keenam, lokasi juga bukan merupakan lokasi perlindungan. Selanjutnya, pemilihan lokasi keramba jaring apung. Di sini ada 2 pemilihan lokasi. Yang pertama, keuntungan dan kerugian. Keuntungan itu ada 4. Yang pertama itu fleksibilitas, investasi kecil, kontrol mudah, tidak ada persaingan penggunaan tanah. Kerugian dari lokasi keramba jaring apung, sulit melakukan usaha preventif dan kuratif, konstruksi kurang kuat, memerlukan tempat strategis. Selanjutnya, konstruksi kolam budidaya ikan. Konstruksi kolam yang akan digunakan sangat dipengaruhi oleh pemilihan lokasi yang tepat. Membuat kolam, tanah yang dijadikan kolam harus mampu menyimpan air, kedap air. Bentuk kolam berbentuk segi 4, persegi panjang, bujur, sangkar, lingkaran atau segitiga. Berbagai bentuk kolam, memperhatikan persyaratan teknis konstruksi kolam. Selanjutnya, persyaratan teknis konstruksi kolam dibagi menjadi 3. Pematangan kolam aquacultur, dasar kolam dan saluran aquacultur, pintu air kolam aquacultur. Pematangan kolam aquacultur, kolam dibuat menahan massa air dalam kolam agar tidak keluar dari dalam kolam. Jenis tanah yang baik, tanah liat atau liat berpasir. Sifat tanah yang baik, tidak lengket, tidak poros, tidak mudah pecah dan mampu menahan air. Dasar kolam dan saluran aquacultur. Dasar kolam dibuat miring ke arah pembuangan air. Kemiringan dasar kolam antara 1-2%. Artinya, setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi sepanjang 1-2 meter. Saluran di dalam kolam, saluran keliling dan saluran tengah. Saluran dibuat miring, memudahkan di dalam pengeringan kolam dan pemanenan ikan. Pintu air kolam aquacultur. Kolam yang baik memilih pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah. Letak pintu pemasukan dan pengeluaran air sebaiknya berada di tengah-tengah sisi kolam terpendek agar ia dalam kolam dapat berganti seluruhnya. Selanjutnya, kolam pemijahan disesuaikan induknya. Kolam pendederan, kepadatan optimal dari segi produksi, berat ikan yang ingin dicapai saat panen. Kolam pembesaran, kepadatan optimal sifat biologis. Lokasi aquacultur. Yang pertama, kolam air tenang, kolam air deras, tambak, jaring apung, jaring tancap, sekat, rancing, rakit, bak tangki aluminium, sawah, long line. Sistem aquacultur. Di sini ada 2 sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup berbasis daratan, land based aquacultur, terdiri dari kolam air. Sistem terbuka berbasis air, water based, terdiri dari jaring apung, jaring tangkap long line aquacultur. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.